Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu di pembelajaran kimia di kelas 11. Selama ini anak-anak sudah mengenal ibu, ya, tapi biar lebih jelas, ibu sampaikan nama ibu, kalian panggil dengan Ibu Lydia. Baiklah, kita langsung lanjutkan pembelajaran di bab pertama, senyawa hidrokarbon. Materi pembelajaran senyawa hidrokarbon. Pertama, definisi senyawa hidrokarbon. Kedua, alkana, alkena, dan alkuna. Yang ketiga, reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Dan keempat, kegunaan senyawa hidrokarbon. Di pertemuan pertama ini nanti kita membahas sampai dengan penggolongan senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Di sekitar kita banyak terdapat senyawa hidrokarbon. Bahkan tubuh manusia juga mengandung senyawa hidrokarbon. Mengapa banyak sekali hidrokarbon terdapat di tubuh kita ataupun terdapat di alam? Mari kita lihat ya di slide ini. Ini ada gambar LPG ya, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terbuat dari apa atau komposisi apa LPG ini, atau apa komponen penyusun daripada LPG ini. Senyawa karbon itu tersusun atas atom karbon dan atom hidrogen. Atom karbon yaitu C, atom hidrogen yaitu H, yang dikenal dengan hidrokarbon, yang merupakan senyawa atau susunan yang paling sederhana. Komponen utama LPG atau yang Anda lihat di slide ini ya adalah propana. Propana mengandung 90%, yang merupakan hidrokarbon alifatik jenuh atau ikatan rantai karbonnya terdiri atas ikatan tunggal. Nah, ketika nyala api pada kompor gas akan dapat menghasilkan sejumlah energi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kita, yaitu untuk memasak. Kemudian kita lanjutkan perkembangan senyawa karbon ini atau perkembangan kimia karbon. Senyawa karbon merupakan senyawa yang molekulnya mengandung atom karbon. Semua orang beranggapan bahwa senyawa karbon hanya dapat diperoleh dari makhluk hidup. Sebenarnya kita tahu atom karbon itu pun bisa kita dapat sendiri selain daripada makhluk hidup. Ya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Senyawa hidrokarbon itu misalkan bisa dari hasil pembakaran daun, hasil pembakaran kayu, hasil pembakaran kertas, atau ketika memasak, ya, kalau gosong atau kemasakan, ya akan gosong, maka itu akan menghasilkan warna yang hitam, yang kita sebut dengan arang. Jadi arang itu adalah sama dengan atom karbon. Jadi dapat kita simpulkan
bahan-bahan yang dibakar akan dapat mengandung karbon. Mari kita lihat sejarahnya. Ya, Friedrich Wöhler, seorang ahli kimia dari Jerman, dapat mensintesis urea CONH2 dua kali, itu nama senyawanya, dengan cara memanaskan amonium cyanat atau NH4CnO. Urea ini merupakan senyawa organik yang berasal dari luar makhluk hidup. Sejak penemuan Wöhler tersebut, penggolongan senyawa karbon menjadi terdiri dari dua golongan, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Tidak didasarkan pada asalnya, tetapi didasarkan pada sifatnya. Apa itu senyawa organik? Ya, kalau kita sendiri mungkin sudah paham senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup, senyawa anorganik yang berasal dari tidak hidup. Senyawa organik, titik didih dan titik lelehnya relatif rendah, mudah larut dalam air, pelarut non-polar, kurang reaktif. Artinya, kurang reaktif ini sukar bereaksi. Tidak stabil terhadap pemanasan. Adapun senyawa anorganik, titik didih dan titik lelehnya sangat tinggi. Tetapi ada yang sangat rendah, mudah larut dalam pelarut polar, reaktif dan stabil terhadap pemanasan. Nah, di kelas 10 kalian sudah mempelajari perbedaan senyawa polar dan senyawa non-polar. Contoh senyawa polar yaitu air. Senyawa karbon berasal dari tumbuhan, hewan, karbohidrat, protein, lemak, hormon yang merupakan hasil biosintesis dalam tubuh atau sel tumbuhan dan hewan, misalnya batu bara, gas alam, dan minyak bumi, hasil untuk kosmetik, pupuk, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian, uji keberadaan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa karbon. Selain mengandung karbon, senyawa organik dapat mengandung atom yang lain, seperti hidrogen, disimbolkan dengan H, oksigen atau O, nitrogen, N, belerang, S, fosfor, P. Oleh karena itu, senyawa organik disebut juga senyawa karbon. Nah, di depan slide ini kita bisa melihat uji keberadaan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa karbon. Ya, ini adalah uji pembakaran senyawa organik yang dialirkan ke dalam air kapur. Ya, ini namanya uji pembakaran senyawa karbon. Ini di sini ada pemanas atau bunsen, ya, yang dialirkan melalui ini disebut dengan pipa kapiler. Ya, ini tabung reaksi. Nah, ketika dibakar suatu sampel, mungkin gula, ya, ditambahkan dengan CuO atau tembaga 2 oksida sebagai oksidator, yaitu pereduksi. Ya, ini sudah dipelajari di kelas 10. Ketika dipanaskan, maka melalui pipa ini, ya, mengalir ke air kapur. Nah, air kapur
yaitu untuk menunjukkan terbentuknya CO2. Pada uji pembakaran senyawa organik, CO2 dapat mengeruhkan air kapur. Ya, jadi nanti di sini akan terlihat keruh. Ya. Kalau seandainya kita tatap muka, ya kita ini bisa praktikumkan ini di laboratorium. Ya. Tapi karena ini pembelajaran daring, silahkan anak-anak bisa mencari di YouTube. Ya, mungkin ada laporan praktikum di YouTube yaitu uji keberadaan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Itu kamu nanti, atau uji unsur karbon, akan terlihat nanti bagaimana percobaan itu atau animasi. Terlihat nanti di sini air kapur itu akan menjadi keruh. Ya. Jadi adanya pembakaran sampel organik secara sempurna akan mengubah karbon dalam senyawa organik menjadi CO2 atau karbon dioksida dan unsur hidrogen dalam senyawa organik menjadi H2O. Air kapur itu apa? Senyawanya ini Ca, CO3. Mari kita baca ini reaksinya. Karbon dioksida ditambah kalsium hidroksida menghasilkan ya air kapur atau kalsium karbonat ditambah H2O. Selanjutnya kita mempelajari kekhasan atom karbon atau ciri khas atom karbon. Ciri khas atom karbon ya. Pertama kita lihat dulu ya, atom karbon itu berada pada golongan berapa di dalam sistem periodik ya. Karbon itu ya terdapat dalam golongan 4A. Ya. Nomor atom karbon itu berapa? Nomor atom karbon itu berapa? Nomor 6. Konfigurasinya bagaimana? Konfigurasinya. Kan kita di kelas 10 sudah belajar mempelajari konfigurasi elektron. Konfigurasinya. Jadi jika atom karbon memiliki nomor atom 6, jadi disusun di kulit K 2, di kulit L 4. Jadi elektron valensinya berarti menjadi 4. Atom karbon mempunyai elektron valensi 4. Posisi atom karbon tersebut mengakibatkan atom karbon mempunyai sifat yang khas dibandingkan atom lainnya. Elektron valensinya tadi 4, sehingga untuk mencapai kestabilan akan membentuk ikatan kovalen yang digambarkan sebagai 4 tangan ikatan, yaitu ini. Ini 1, 2, 3, 4. Untuk mencapai stabil atau oktet, dia kekurangan 4 lagi. 4. Ya. 4 elektron. Supaya dia. Jadi apa yang diikat? Yang diikat itu adalah H. Ya, Ibu ulangi lagi. Atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen 4. Ini dilihat gambarnya. Jadi, atom karbon itu dapat membentuk rantai karbon dengan berbagai kemungkinan. Atom karbon relatif sangat kecil dibandingkan dengan atom yang lain.
Ya. Sehingga empat ikatan tadi, ya, empat ikatan ini, jari-jarinya ini berikatan dengan H yang kita sebut dengan ikatan kovalen. H ada berapa tadi? Ada 4. Jadi jika satu C-nya H-nya itu 4. Jadi terjadilah senyawa CH4. Jadi karena dia sangat stabil, sehingga dia mengakibatkan ikatan kovalen yang dibentuk relatif kuat. Baru kita lihat posisi atom karbon dalam rantai karbon. Posisi atom karbon berdasarkan atom yang diikat dibagi menjadi 4, yaitu atom C primer, atom C tersier, atom C, ibu ulangi dari kiri ke kanan, atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C quaterner. Atom C primer artinya atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Atom C sekunder yaitu atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Kemudian atom C tersier yaitu atom C yang mengikat tiga atom C yang lain. Kemudian atom C quaterner yaitu atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Mari kita lihat contoh di bawah ini, ya. Di sini yang dilihat ini di sini hanya dibuat C untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah anak-anak untuk melihat, ya. Atom C nomor 1, atom C nomor 1 mengikat nomor 3. Atom C nomor 2 mengikat nomor 3 juga. Atom C nomor 6 mengikat nomor 3. Kemudian atom C nomor 8 mengikat atom C nomor 7. Jadi yang diikat itu hanya satu yang Ibu tunjukkan tadi. Nomor 1, nomor 2, nomor 5 ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 5, nomor 5, nomor 6, dan nomor 8. Itu yang mengikat satu. Dinamakanlah dia atom C primer. Kemudian kita lihat nomor 7. Ini nomor 7 yang ini. Nomor 7 ini diikat atau berikatan dengan nomor 8 dan nomor 4. Jadi dinamakan atom C sekunder yang diikat nomor 8 dan nomor 4. Berarti dua yang diikat. Dinamakan atom C sekunder. Kemudian nomor 4. C nomor 4 ini, ya, terikat oleh nomor 4 terikat oleh nomor 3 dan nomor 5, kemudian nomor 7. Jadi 3 mengikat nomor 4 ini. Ya. Jadi dinamakan atom C tersier. Kemudian
kuarterner, yaitu nomor 3. Ini nomor 3. Nomor 3 ini diikat siapa? Diikat oleh nomor 1, nomor 2, nomor 6, dan nomor 4. Jadi tangannya ini ada 4 yang mengikat nomor 3. Makanya disebut dengan atom C kuarterner. Mari kita lanjutkan ke penggolongan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu digolongkan berdasarkan jenis ikatan. Nih, berdasarkan jenis ikatan dibedakan menjadi 2, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh yaitu berikatan tunggal, contohnya senyawa alkana. Kemudian hidrokarbon tak jenuh ikatan rangkap, yaitu alkena. Alkena itu rangkap 2, alkuna itu rangkap 3. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Sekarang kita lanjutkan dulu bentuk rantai karbonnya. Berdasarkan bentuk rantai karbon dibagi menjadi 3, yaitu alifatik, siklik, dan aromatik. Alifatik itu rantainya itu terbuka. Ini merupakan hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh, yaitu contoh dari hidrokarbon alifatik, yaitu hidrokarbon jenuh dan tak jenuh, yaitu tadi yang sudah kita bahas di atas. Jenuh itu siapa? Alkana, ya, terbuka, tunggal. Tak jenuh itu siapa? Alkena dan alkuna. Kemudian bentuk rantai karbonnya siklik atau tertutup. Bentuk rantai karbonnya aromatik. Ini nanti aromatik ini diselang-selingi. Mari kita lihat selanjutnya. Ini contohnya. Hidrokarbon alifatik yang Ibu sebutkan tadi. Alifatik itu jenuh. Hidrokarbon alifatik adalah senyawa karbon yang ikatan rantai karbonnya terbuka. Ya. Alifatik jenuh tadi yang kita sebut dengan tunggal. Ya. Alifatik jenuh senyawa yang ikatan rantai karbonnya terdiri atas ikatan tunggal. Ikatan tunggal itu ada yang rantai lurus, ada yang alkananya rantai bercabang. Rantai lurus artinya hanya atom C. Kemudian ini di sini diisi oleh atom H. Ya, jadi ini atom C-nya 1, 2, 3, 4. Dikelilingin di sini supaya stabil, diikat oleh atom H. Jadi kalau disingkat ini satu atom C, ini atom C ini supaya stabil kan satu C kan harus mempunyai tangan 4. Ini tangannya 4. Tangannya 4. Ini C yang ini 1, 2, 3, 4. Yang ini mengikat ke C. 3 lagi mengikat H. Makanya dinamakan CH3. C nomor 2 ini, C diikat yang ke kiri, ke kanan, kemudian H di atas dan ke bawah. Jadi hanya ada 2, menjadi CH3.
2. Seterusnya sama dengan ini, CH2. Dan di ujung CH3. Jadi ini disebut alkana rantai lurus, tidak ada cabangnya. Jadi H ini bukan cabang, tapi untuk melengkapi dia supaya stabil, sesuai dengan teori oktet, yaitu 8 elektron yang berikatan. Jadi lurus hanya C. Sisanya ini H. H itu bukan cabang, tapi itulah hidrokarbon atom C mengikat H. Kemudian apa bedanya dengan alkana rantai bercabang? Ya, bisa anak-anak lihat ini, langsung terlihat di sini. C ini bercabang ke bawah ini. Ini cabangnya. Jadi di sini C yang ini mengikat ke sini. Ini CH3. Yang di bawah ini CH3. Ini kita lihat ini CH3. Jadi yang pertama ini mengikat 3H, dinamakan CH3. Kemudian ini ada H, jadi CH. Kemudian ke bawah ada cabangnya ini. Jadi cabangnya itu adalah dari C mengikat atom C yang di bawah ini. C ini mengikat ini. Ya. Jadi ini CH3 ini. Jadi dibaca CH3, CH, CH3, kemudian cabangnya CH3. Nanti akan kita pelajari memberikan namanya. Kemudian hidrokarbon alifatik, yaitu alifatik tak jenuh. Artinya tak jenuh senyawa alifatik berikatan ini rangkap, yaitu rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, kemudian hidrokarbon alifatik, senyawa karbon, ikatan rantai karbonnya terbuka. Ini terbuka. Ini kalau dia ikatan rangkap 2 dinamakan alkena. Ini satu, ini rangkap 2. Kemudian alifatik tak jenuh yang berikatan rangkap 3 dinamakan alkuna. Ya. Jadi ini yang kita maksud dengan alifatik tak jenuh rangkap 2 dan rangkap 3. Kemudian hidrokarbon siklik. Siklik itu tadi sudah dijelaskan di depan, yaitu hidrokarbon yang rantai karbonnya tertutup ataupun melingkar. Hidrokarbon siklik dibedakan menjadi 2, yaitu senyawa karbosiklik dan senyawa heterosiklik. Senyawa karbosiklik yaitu senyawa siklik yang rantai karbonnya senyawa karbosiklik adalah senyawa siklik yang rantai lingkarannya terdiri atas atom karbon. Dia melingkar seperti ini. Senyawa karbosiklik dibedakan menjadi 2, senyawa aromatik. Ini aromatik yang sering disebut dengan, atau contohnya di sini dilihat benzen. Nanti banyak senyawa atau turunan dari benzen akan dipelajari di kelas 3. Ini senyawa benzen, di mana diselang-selingi di sini antara ikatan tunggal dan rangkap, berselang-seling ini. Rangkap, kemudian tunggal. Ini diselang. Ini ada berapa? Ini ada 6 ini. Jadi C-nya 6, H6. Sama juga dengan ini. Di kelas 3 nanti akan lebih mudah kita pelajari turunannya. Kita lanjutkan.
senyawa karbosiklik, yaitu senyawa alisiklik, yaitu senyawa alifatik yang rantai karbonnya tertutup. Ini contohnya ini siklobutana. Siklo itu artinya tertutup ini. Siklobutana. Kenapa butana? 4. 1, 2, 3, 4. Jadi atom C-nya 4. Kemudian di sini dikelilingi oleh H. Senyawa heterosiklik. Hetero itu artinya tidak sejenis. Jadi tidak hanya C seperti ini. Ya. Ada di sini apa? Nitrogen, ada N. Jadi senyawa heterosiklik adalah senyawa siklik yang rantai lingkarannya terdapat atom lain selain atom karbon. Kemudian untuk soal-soalnya nanti akan Ibu bagikan melalui WA. Karena apa? Setiap kelas tugasnya berbeda. Ya, IPA 1, IPA 2, dan IPA 3 berbeda. Jadi setiap Ibu memberi tugas, Ibu bedakan kelas IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Sampai di sini dulu pembelajaran pertemuan pertama ini. Silakan kerjakan dan nanti akan Ibu perintahkan cara pengumpulannya melalui WA. Demikian, selamat pagi atau selamat siang. Mari kita semangat terus walaupun kita belajar melalui online, tetap sesuai dengan perintah Ibu ketika mengumpulkan tugas sesuai jadwalnya dikumpulkan. Jadi tidak semena-mena ada yang tidak mengumpulkan atau ada yang mengumpulkan. Ibu akan bagi pengumpulannya ya untuk alamatnya di L2 dan L1, kemudian L3, L4 dan balut atau separi ya. Jadi bisa nanti anak-anak bergantian mungkin untuk mengantar ya supaya tidak rame di tempat temannya yang Ibu sudah tentukan. Selamat pagi.